Konyol sekali mau jadi apa negara ini, karena saya mau tunjukkan ke Anda lagi bagaimana si Wapres, si Dajjal ini, ya kan, si biang Dajjal ini eh, memang ingin supaya jadi SKP yang itu dibatalkan itu isinya bagus, jadi dibatalkan tapi hari ini kurang ajar sekali. Tapi Wapres minta agar gaya hidup halal diperluas. Gila ya, nih Wapres ini ya. Saya mau kasih tunjukkan kabar dulu. Sebentar, tadi saya sudah dapat ini ya. SKP 3 Menteri itu dibatalkan loh ya. Jadi ini SKP 3 Menteri tentang seragam. Sama Kurang MA, ajar. Iya, kurang sama ajar MA, itu. iya Iya, betul. kurang ajar itu. Ini saya baca ini ya. Kurang ajar sekali nih. Terus Maruf Amin hari ini dia serukan agar Indonesia menerapkan halal. Kurang ajar nih. Ini Wapres satu ini memang dajjal ini. Wapres dajjal Maruf Amin ini. Lihat ya. SKP 3 Menteri soal seragam sekolah dibatalkan. Ini per hari ini ya. Per hari ini. Ya, Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri tentang penggunaan pakaian Belum ke-share seragam Pak dan Pol, atribut apa? belum Oh, belum. ke-share. Oh, belum ke-share. Oh, lompat ini. Bentar. Karena memang iPad-nya sudah tua, maklum. Oke, 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 Sebentar. oke. Oke. Oke, doki. Ya. Ya, isi SKP 3 Menteri soal seragam-seragam sekolah yang dibatalkan MA Jumat 7 Mei hari ini ya. Nampaknya berarti beberapa jam yang lalu kan, ini jam 5 waktu Jakarta. Lihat, Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKP yang ditekan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas 3 Februari dibatalkan MA karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hakim menilai SKP 3 Menteri tersebut telah bertentangan dengan pasal 10, pasal 11, pasal 12 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 UUD 35 tentang perubahan dan perlindungan anak. Ya, dan lihat ya, berikut 6 poin, 6 poin lengkap isi 3 SKP. SKP 3 Menteri hanya menyasar sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah. Peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan berhak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan. Pemerintah daerah dan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan. Peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini. Apabila terjadi pelanggaran terhadap SKP ini, maka akan diberikan sanksi. Sementara SKP 3 Menteri juga mengatur mengenai sejumlah sanksi bagi sekolah dan Pemda yang melanggar. Sanksi meliputi Pemda dapat memberikan sanksi disiplin bagi sekolah, pendidik, atau tenaga pendidik yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dapat memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota berupa teguran tertulis dan sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan ketentuan. Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan undangan. Harusnya bagus ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai perundangan utama. Kementerian Agama melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke Pemda atau sekolah yang bersangkutan dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan penghentian sanksi. Artinya ini isinya bagus ya. Ini kan judulnya kan isi dari SK 3 Menteri ya. Maunya supaya mengesampingkan radikalis, tetapi dibatalkan oleh MA. Konyol sekali. Konyol sekali mau jadi apa negara ini, karena saya mau tunjukkan ke Anda lagi bagaimana si Wapres, si Dajjal ini, ya kan, si biang Dajjal ini eh, memang ingin supaya jadi SKP yang itu dibatalkan itu isinya bagus, jadi dibatalkan tapi hari ini kurang ajar sekali.
Tapi Wapres minta agar gaya hidup halal diperluas. Gila ya, ini Wapres ini ya. Wah, ngeri. Ini negara ini makin ngeri ya. Makanya, ayo, kalau Anda nggak takut, maka akan ini. Kalau Anda takut, ya maunya orang-orang Islam ini Anda takut. Ya, maunya orang-orang Islam ini Anda takut. Wapres Maruf, ya kemarin ya, dorong gaya hidup halal di Indonesia diperluas. Halal ini maksudnya halal halal cara Islam ya. Lihat, Wapres Maruf Amin mendorong gaya hidup halal di Indonesia lebih diperluas lagi. Kalau perlu orang Kristen semua, orang Hindu, Buddha ikut gaya hidup halal ya, nggak boleh ke gereja. Kalau ke gereja itu kan haram itu. Hal tersebut bisa dimulai dengan kesadaran pentingnya produk halal atau halal awareness. Awas ada gereja haram, awas Cina kafir haram. Wah, bangsat biadab ini si Maruf Amin ya. Waduh, Wapres ini Wapres sinting ini, Wapres gila ini. Tingginya halal awareness di tanah air terlihat dari sektor syariah yang masih dapat bertahan, terutama di bidang industri di tengah pandemi COVID, termasuk ngaplokin itu ya, ngaplokin jemaat masjid yang pakai itu kan, yang pakai masker itu kan, sholat pakai masker itu kan haram itu, halal lifestyle, gaya hidup, halal lifestyle, gila, bini mah 23, halal pokoknya. Nanti kalau mau kawin lagi bilang ayat turun dari surga. Kita ingin dorong supaya berkembang lebih besar lagi, lebih pesat lagi. Kawinlah sama anak kecil, halal 9 tahun dikawin, pokoknya dinyok mok, wik, pokoknya halal. Wah, ngeri pokoknya. Aduh, memang biadab benar ini agama satu. Ya, oleh karena itu pihaknya nanti kita baca ini dulu dan urut antrian ya. Oleh karena itu pihaknya juga ingin mendorong gaya hidup tersebut dari kawasan industri halal yang telah ditetapkan pemerintah, dibangun sebagai upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia. Wah, kurang ajar ini ya. Kurang ajar ini. Indonesia mau jadi pusat halal dunia ini. Wah, ini kurang ajar ini. Kasihan sapi pendek. Wik. Ya, anak 9 tahun. Woi, halal. Ya, wik anak 9 tahun mau jadikan pusat halal nanti wah siap-siap aja ya, tinggalkan Indonesia atau Anda tampakkan wajah Anda sekarang dan teriakan singkirkan Wapres, penjarakan Wapres. Oh, ini pemaksaan ini. Ini biadab ini, Wapres biadab ini. Ini biadab Wapres ini. Wah, ini biadab ini pemaksaan ini. Dia punya power, dia mau lakukan itu. Termasuk untuk wik anak 9 tahun. Wah, biadab ini Wapres ini. Ma'ruf mengatakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu literasi tentang ekonomi syariah. Nah, kemarin baru kita bahas kan, syariah kan. Nah, tadi juga baru kita bahas. Bodoh, ekonomi syariah ini udah kolaps di seluruh dunia. Nggak bisa, nggak laku. Akhirnya nobokin terus negara. Jadi kan kita tahu kan, pasar muamalat ini kemarin dari mana kan? Ternyata kan dia biangnya kan. Wah, ini makar ini. Ini makar. Yang mungkin terlepas dari nanti dulu. Utamanya menekankan bahwa pengembangan produk halal bukan saja merupakan perintah agama, namun juga upaya membawa kebaikan di berbagai sektor. Gundul mupeang. Makanan halal itu good food, makanan baik. Gundul mupeang. Ternyata non-muslim saja lebih suka makanan halal, seperti di Australia mereka suka gundul mupeang. Nggak ada. Di mana-mana negara yang makanannya halal, kecuali Israel. Pasti goblok. Negara yang makan makanan halal kecuali Israel. Kenapa? Israel bangsa pilihan. Tetapi di seluruh dunia, negara yang makanannya halal, nggak makan babi, pasti goblok. Perang, ya anak kecilnya diembat, diwik-wik, ya perang terus, bunuh-bunuhan, umurnya pendek. Dan pasti terbelakang negaranya.